spirit atau semangat, ya kan? Atau nafas jiwa kita. Jadi setiap orang itu pasti punya nafas, bukan bernafas ya. Kalau bernafas setiap orang yang hidup bernafas. Tapi setiap orang itu punya nafas, punya semangat, maksudnya punya keinginan. Tapi karena dikaitkan dengan spiritual, maka dia bersifat non materi atau dia bersifat jiwa. Jadi jiwanya itu melihat segala sesuatu itu menuju kepada titik yang dimaksud. Tiap orang itu bernapas itu menuju titik yang dimaksud. Dalam kaitan ini, seseorang itu harus sampai kepada perjalanan intinya, bahwa kita akan kembali kepada Tuhan. Maka tujuan kita adalah kepada Tuhan. Nah, perjalanan kita menuju Tuhan itulah yang disebut spiritual. Dengan kata lain, ketika kita menemui jalan-jalan kebuntuan atau tidak memiliki pengetahuan tentang jalan-jalan ini, maka kita harus membuka tabir, membuka hijab kebodohan kita. Jadi spiritual itu mudahnya adalah kita menemukan diri kita, bahwa kita ini dikategorikan bodoh atau tidak. Bodoh dalam pengertian menuju perjalanan ini kepada Tuhan, bodoh atau tidak. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang tidak peduli menuju tujuan yang sesungguhnya. Nah, ketidakpedulian inilah hijab bagi kita, atau kebodohan, kejahilan. Jadi spiritual itu adalah menyingkap kebodohan kita untuk terus menemui jalan-jalan supaya kita menemukan jalan yang terang. Nah, banyak orang menuju ke sana dengan cara belajar, membaca, berguru, ya kan. Banyak cara, ya kan. Tetapi intinya spiritual itulah seseorang harus menemukan pengetahuan yang baru dalam dirinya menuju tujuannya, menuju Tuhannya. Jadi hijab dalam dirinya itu, kebodohan dalam dirinya dibuka. Saya ini bodoh, bukan sebaliknya merasa pinter. Justru spiritual itu adalah kita menemukan kebodohan kita, lalu di situ kita mendekatkan kepada pengetahuan yang kita tidak tahu tentang tujuan itu. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah pintar? Orang yang pintar juga sebetulnya dia menemukan kebodohan baru dalam dirinya, sehingga juga dia spirit menuju pada puncak akalnya. Jadi nggak pernah selesai spiritual itu, karena di ranah batin dia, di ranah kegaiban, di ranah yang tersembunyi, ya kan. Nah, ketika kita melangkah keluar rumah, sebetulnya itu sudah bersama spiritual. Cuman spiritualnya bersifat dunia atau akhirat, bersifat tujuan akhirnya, yaitu menuju Tuhannya. Nah, menuju tujuannya yaitu Tuhan, maka pengetahuan tentang Tuhan itu harus menjadi konsumsi kita sehari-hari, makanan pokok kita sehari-hari. Karena disadari atau tidak oleh kita, kita lebih banyak terhubung dengan kesesuatuan ketimbang dengan Tuhan, ya kan? Padahal Tuhan lebih dekat dari urat leher. Tapi faktanya kebanyakan kita lebih banyak terhubung dengan sesuatu selain Tuhan. Kita sibuk dengan sesuatu selain Tuhan. Nah, maka spiritual itu mengcounter ini. Dia menuntut sesuatu yang misteri, tetapi dia menuntut jawaban. Karena dia menggelora dalam batin, dalam jiwa kita. Jadi, kalau kita mau sederhanakan, spiritual itu menyingkap diri kita sehingga kita menemukan kebodohan, lalu kita mencari jawaban atas kebodohan kita untuk terus kita upgrade, menemukan pengetahuan baru, pengetahuan tentang Tuhan. Karena segala sesuatu diciptakan tidak lain tidak bukan untuk mengenal Tuhan. Nah, tinggal hari ini
kedekatan kita ini sesungguhnya kepada Tuhan atau kepada sesuatu. Semestinya walaupun aktivitas kita super sibuk, kedekatan ini harus menjadi nafas, menjadi spiritual. Jadi kalau manusia itu bernafas, maksudnya adalah manusia itu dekat dengan Tuhan atau tidak. Kalau tidak, maka tidak spiritual, tidak bernafas. Nah, jadi bernafas di sini bukan bernafas dalam pengertian harfiah. Hewan juga bernafas, ya, tumbuhan bernafas. Tapi nafas yang dimaksudlah kita terhubung terus-menerus dengan Tuhan. Jadi metodologinya lah kita menemukan kebodohan kita, lalu kita berdialog dengan diri kita untuk supaya dekat dengan Tuhan. Nah, dekat dengan Tuhan ini adalah perjalanan kita menuju spiritual. Itu kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, saya coba dikit nanya. Ya. Kan selama ini banyak orang yang sudah belajar kesana kemari, ya. bahkan sampai luar negeri gitu kan. Dan dia menganggap dirinya pinter. Tapi ada pepatah mengatakan begini, sebenarnya dia berjalan seperti sapi membajak sawah. Perasaan si sapi itu, dia sudah berjalan jauh. Iya. Gitu kan? Tapi ternyata dia hanya berputar-putar. Nah, iya. Ini manusia yang seperti itu, berarti kan perjalanannya tidak spiritual. Iya. Ya kan? Iya, Tidak iya. spiritual. Cuma dia merasa. Iya. Merasa. Itu aja sih. Itu sebenarnya Iya. pertanyaan atau apa? Iya. Kenyataan. Iya. Iya, memang itu fakta mayoritas, ya kan. Makanya selalu sungguh sangat sedikit orang-orang yang berpikir, ya kan. Berpikir lagi-lagi dia difungsikan itu untuk tadi, untuk spiritual. Kalau soal mencari nafkah, melakukan aktivitas sehari-hari itu sih sebetulnya ya maaf orang yang tidak punya keyakinan terhadap Tuhan juga melakukan hal yang sama kan. Nah, cuman bagaimana kita tidak termasuk orang-orang seperti itu kan. Maka lagi-lagi kita itu harus memfungsikan akal. Metodologi yang paling paripurna ya kita harus mempertajam akal kita dalam pengertian bahwa akal itu kan ya cahaya tadi ya. Nah, kita mau nggak menggunakan cahaya ini? Nah, yaitu di kebenaran itu sudah ada kan dalam pengetahuan kita kan, sudah dibekali gitu. Ya, tinggal kita ikuti gitu. Nah, memang terjebaknya kita kebanyakan dengan persoalan sehari-hari, ya kan, dengan sosial, dengan kolektivitas, ya kan? Dengan komunitas, dengan lingkungan, dengan lingkungan, dengan tekanan gitu. Apapun kondisi kita sebetulnya yang menjadi pusat perhatian adalah sedekat apa kita dengan Tuhan kita. Yang paling real kita sudah yakini adalah Tuhan. Nah, itu aja yang menjadi start point kita. Kita menyentuh apapun, sebetulnya komunikasi kita itu harus dengan Tuhan. Walaupun kita sibuk memegang pekerjaan seperti apapun, tetap pekerjaan yang kita sentuh, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Nah, sehingga nanti bimbingan itu pelan-pelan masuk, ya kan, membimbing orang tersebut. Kan Tuhan tidak pernah tidur kan? Iya. Artinya itu ya kita nggak sulit-sulit banget sebetulnya menuju perjalanan spiritual. Yang penting kita mau
berpegang teguh ya kan dengan nilai-nilai kebenaran itu. Ya tadi Pak, yang apa? Seperti kerbau itu kan. Ya memang ini sistem hegemoni yang dicipta ya. Sehingga orang akhirnya lebih sibuk kepada aktivitas-aktivitas yang tadi dianggap ini spiritual, padahal diam di tempat. Nah, ekstrimnya itu kita mengkritisi keyakinan kita. Jangan-jangan keyakinan kita ini adalah sudah tercemar. Maka keluarlah kita dari agama kita untuk masuk ke agama kita. Gitu. Keluar dari agama kita masuk ke agama kita, ya kan? Gitu aja. Artinya agama yang kita yakini kita harus kita temukan supaya kita nggak dalam keraguan atau tidak seperti tadi kerbau yang dicunggu hidungnya itu kan. Nah, kita harus begitu. Kita harus keluar dari agama kita untuk masuk ke agama. Keluar dari Islam untuk masuk Islam. Maksudnya bukan dalam pengertian yang konyol ya. Kita harus berintrospeksi, jangan-jangan ibadah saya selama ini cuma prasangka. Alih-alih melaksanakan perintah Allah, entah itu sholat, entah itu puasa, nafilah ibadah ya kan. Tapi ternyata itu membawa ego, merasa alim, merasa soleh, merasa banyak pahala ya. Ya sah-sah aja sih perasaan itu. Tapi kita hati-hati karena yang monten atau yang nilai ini Tuhan. Dia ingin kita itu di hadapan Tuhan itu dolah, bodoh ya kan. Jadi jangan sok pintar di hadapan Tuhan itu. Nah, tapi itu betul-betul harus kita istighfar itu dalam artian yang total, bukan di lisan. Tapi ya Allah, pengetahuan yang aku punya ini sungguh ini datangnya darimu. Aku dalam kebodohan yang mutlak. Sehingga ketika aku dipuji orang sesungguhnya aku berlepas diri dari pujian-pujian itu karena engkau lah yang patut dipuji dan seterusnya lah. Itu untuk kita tidak terjebak tadi merasa pintar. Jarang sih. Gitu. Memang nggak mudah ya kan. Itu jarang juga orang yang merasa betul, jarang. Iya. Justru dia merasa dia pintar gitu. Iya. Mic-nya tuh Pak. Kadang gini, kalau tadi analoginya kayak sapi yang bajak sawah muter-muter nggak kemana-mana Pak. Tapi misalnya sapi itu nyelonong ke sawah orang lain kan pasti dimarahin Pak. Betul. Yang punya sawah gitu maksudnya. Iya. Jadi kadang kalau kita mau mencoba melawan arah atau tidak mengikuti arus ya kan, nah nanti kita dikira berbeda kan begitu. Iya, persoalannya kan kita sendiri Pak berjalan. Apakah kita kemudian akan mengikuti arus yang yang kita anggap katakan mayoritas, sementara itu bertentangan dengan kalbu batin, ya kan? Kita lahir sendiri, kan? Mati pun sendiri. Ya kan? Nah, ini artinya kita harus pastikan bahwa kita berjalan ini hanya menuju Tuhan. Nah, kita yakin betul bahwa apa yang saya jalani dalam kehidupan ini bukan menjalani kehidupan yang bersifat dunia, tapi bersifat akhirat. Walau pekerjaan kita di dunia, tapi pastikan ini adalah akhirat, karena akhirat itu adalah perjalanan yang sesungguhnya. Tapi lagi-lagi akhirat yang saya maksud bukan akhirat setelah mati. Beberapa detik yang akan datang itu akhirat. Akhir kan? Kita nggak tahu kan? Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengevaluasi apa saja yang harus kita buat, terutama keyakinan kita. Benar nggak? Saya ini sholat saya benar nggak? Kenapa setiap saya sholat muncul yang lain, pikiran-pikiran yang lain? Para ulama mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan ketika kita sholat menghadap Tuhan lalu saat yang sama pikiran kita muncul ya kan, sesuatu selain Tuhan, kita sedang membelakangi Tuhan. Nah ini harus kita koreksi
ya Allah, maka kita minta kepada Tuhan, ya Allah, ya Rabbi, kemuliaan-Mu sungguh tinggi, ya kan? Maka berilah aku kecakapan dalam beribadah menurut-Mu, bukan menurutku. Nah, kita mohon juga seperti itu. Ya Allah, kuatkan tekad kami untuk menuju jalan-jalan. Ya Allah, kuatkanlah akidah kami untuk mengenal dan seterusnya. Ya, itulah pentingnya doa itu di situ. Berkomunikasi dengan Dia yang hidup, Dia yang nyata. Berdialog. Jadi dialog sesungguhnya itu dengan Tuhan. Kalau sesama kita ini kan itu karena di frekuensi yang sama kita bisa berdialog. Tapi kalau frekuensinya lagi berbeda, misalkan yang satu lagi nah yang nggak boleh putus dialog dengan Tuhan, karena sesungguhnya dialog yang sesungguhnya dengan Tuhan. Gitu. Nah, ketika kita menjaga dialog ini dengan Tuhan sebenarnya, maka pelan-pelan kita akan diajarkan bersikap, cara menghadap Dia. Nah, itu artinya ketika kita masuk kamar mandi, itu tiba-tiba kita punya kesadaran, itu harus menjaga kepala kita, ya kan? Menjaga langkah kita, sehingga kaki kiri lebih dulu misalkan, itu tercipta. Karena ya hanya kamar mandi, tapi karena kita melihat yang maha tinggi, yang maha hidup ada, maka kita terbiasa itu, meludah misalkan, nggak sembarangan di jalan. Nah, seperti itu. Jadi, dengan sendirinya nanti diajarkan. Syaratnya tadi, setiap aktivitas jiwa kita, kita sedang bersama Tuhan, sedang disaksikan oleh Tuhan, sedang dilihat Tuhan. Bayangkan kalau kesadarannya terus terbangun, hubungan dengan manusia itu, akhirnya orang melihat, ini orang penuh dengan etika. Ya karena dia udah melatih dirinya dengan Tuhan, yaitu bersantun ria. Ketika dia ada masalah, dia langsung ingat Tuhannya, sehingga nggak terjebak dengan amarah atau kemurkaan.